Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di materi pada pertemuan selanjutnya ya. Masih membahas tentang vektor, tapi pada sebab ini Bapak akan sedikit bercerita, lebih tepatnya bercerita terkait operasi vektor. Operasi vektor lebih tepatnya bisa Bapak kelompokkan hanya ada operasi dua ya, penjumlahan sama perkalian, tapi hati-hati tidak semacam-macam dengan perkaliannya. Yang pertama kita bahas terkait perkalian, operasi di perkalian. Ingat, perkalian yang ada hanya perkalian suatu vektor dengan skalar. Contoh, vektor A dikalikan angka 2, maka menghasilkan suatu vektor yang panjangnya 2 kali dari vektor A. Tidak ada perkalian antara vektor dengan vektor. Kan mobil A ya, mobil A kecepatannya 60 km per jam dikali kecepatan mobil B 30 km per jam, hasilnya apa? Tidak ada. Kalau perkalian skalar ada, 2 kali 3 6, 4 kali 4 16, itu perkalian skalar. Tapi khusus vektor yang ada hanya perkalian vektor dengan skalar, perlu diingat-ingat. Dan tidak ada pembagian vektor dengan vektor. Yang ada hanya pembagian skalar dengan skalar. 2 bagi 3, 4 bagi 5, 6 bagi 3 sama dengan 2. Itu namanya pembagian skalar. Tapi kalau pembagian vektor dengan vektor nggak ada. Pertanyaannya gini, ada enggak Pak pembagian antara vektor dengan skalar? Vektor A dibagi 2, ada enggak Pak? Jawabannya ada. Loh, kenapa Pak? Karena vektor A dibagi 2 bisa kita ubah ke dalam bentuk perkalian menjadi setengah kali vektor A. Sama aja tuh. Vektor A dibagi 2 sama dengan setengah kali vektor A. Sama, ya enggak? Boleh ya kalau gitu. Ya, kita main cantik lah di sini. Kemudian kasus yang kedua, penjumlahan dua vektor. Penjumlahan dua vektor. Kalau penjumlahan dua skalar yo pasti ada. Kalau penjumlahan dua vektor ya adalah vektor A ditambah vektor B, vektor C tambah vektor D, ada. Pengurangan dua vektor, Pak? Tidak ada. Tidak ada pengurangan dua vektor. Masa kecepatan mobil B tadi mobil A 60 km per jam, mobil B 30 dikurangi mobil B 30 km per jam, tidak ada ya. Yang ada selisih. Nah, selisih itu bagaimana? Ya, nanti ya. Maaf, nanti. Kemudian penjumlahan skalar dengan vektor, Pak. Ada enggak, Pak? Tidak ada. Masa ada vektor A ditambah 2, 60 km per jam ditambah 2. Nah, 2-nya apa? Tidak ada ya. Yang ada hanya penjumlahan dua vektor, tidak ada penjumlahan vektor dengan skalar atau skalar dengan vektor, tidak ada. Resultan dari beberapa vektor itu hanya penjumlahan lebih dari dua vektor. Itu. Kemudian ya, ini selisih dua vektor, berbeda dengan pengurangan dua vektor. Ingat, konsep pengurangan dua vektor tidak ada. Yang ada penjumlahan dua vektor, tetapi dengan inverse. Maksudnya bagaimana, Pak? Misal, vektor A dikurangi dengan vektor B. Loh, Pak, itu kan pengurangan. Kalau kita lihat secara kasat mata, benar, vektor A dikurangi vektor B. Secara konsep tidak ada. Yang ada secara konsep adalah vektor A ditambah inverse dari vektor B. Ya, itu. Oke, kita lanjut ke yang pertama. Penjumlahan dua vektor. Penjumlahan dua vektor nanti ada dua metode, metode segitiga dan metode jajar ginjang. Kalau metode dari dua metode ini caranya berbeda ya, tapi hasilnya sama. Kalau metode segitiga dia mempertemukan antara ujung dengan pangkal, tapi kalau misalkan metode jajar ginjang dia mempertemukan pangkal dengan pangkal. Kita sepakati kalau titik awal Bapak sebut pangkal, kalau titik akhir Bapak sebut ujung ya, kita sepakati dulu. Jadi jangan ada miskomunikasi di antara kita nanti. Nih contoh metode segitiga. Ada vektor A bentuknya seperti ini, ada vektor B bentuknya seperti ini. Kalau kita jumlahkan menjadi A plus B, lah bagaimana Pak bentuk hasilnya? Nah, ingat metode segitiga kita pertemukan antara
pangkal dengan ujung. Jadi vektor A kita tambahkan vektor B ya, ujung dari vektor A kita pertemukan dengan pangkal dari vektor B ini, maka hasilnya titik awal dari ini dan titik ujung ini kita tarik garis. Inilah bentuk dari vektor A ditambah vektor B. Itulah namanya metode segitiga. Sekarang metode jajar ginjang. Oh ya, ini metode, maksudnya PPT Bapak sangat sederhana ya. Bahkan dikatakan jelek bisa ini. Jelek. Tapi ya inilah yang penting Bapak harapkan dengan PPT yang sederhana, PPT yang jelek ini bisa memahamkan kalian terkait dengan materi yang Bapak sampaikan. Jangan dilihat dari luarnya tapi lihat dalamnya. Oke. Metode jajar ginjang sekarang. Sama kasusnya, vektor A seperti ini, vektor B seperti itu. Kita jumlahkan vektor A dan vektor B. Hasil caranya kalau jajar ginjang, pangkal kita pertemukan dengan pangkal. Gini. Nah, ini vektor B. Kemudian kita buat bayangan dari vektor A. Kita panjangnya sama, arahnya sama, kita buat bayangan dari vektor B, panjangnya sama, arahnya sama. Titik pangkal di awal ini kita tarik garis ke ujung ini. Itu adalah vektor A ditambah dengan vektor B. Oke. Nanti ada beberapa soal yang kita tidak pakai gambar, pakai kayak gini. Misalkan ini ada suatu vektor A, kita sebut vektor AB ya. Jadi vektor A ini adalah vektor yang berawalan dari titik A berakhiran di titik B. Dan vektor B kita sebut vektor BC, vektor yang berawalan di titik B berakhiran di titik C. Maka A plus B itu sama dengan AC. Loh, kok bisa Pak? Nah, cara cepatnya seperti ini. Kalau operasi penjumlahan ini, yang sama hilang, maka hasilnya AC. Jadi vektor A ditambah vektor BC sama dengan AC, yang sama ini hilang. Awal dan akhir kita hubungkan. Itu caranya. Vektor A, misalkan vektor A tadi kan AB, berarti titik A di sini, titik B di sini, ya enggak? Kemudian vektor B adalah vektor BC. Mana tadi? Ini titik A, ini titik B, ini titik B, ini titik C. Kalau ditarik garis, ini titik A, ini titik C, maka AB sama dengan vektor AC. Kayak gitu cara gampangnya. Lanjut. Perkalian vektor dengan skalar ya tadi, seperti Bapak katakan vektor A kali 5, maka menjadi 5 kali vektor A. Dari perkalian ini, vektor dengan skalar menghasilkan sifat berikut. Nah, yang pertama ini, inverse dari vektor A dikalikan K, maka akan menghasilkan inverse dari KA. Ini vektor A, ini adalah inverse dari vektor A. Kita kalikan misalkan K-nya 2, maka ini adalah vektor 2A. Vektor 2A ini adalah vektor yang panjangnya 2 kali vektor A, tapi arahnya masih sama. Kemudian kita inversekan, kita balik, inverse 2A. Kemudian bukan inverse 2A ya, inverse vektor 2A. Kemudian ini adalah sama ini, cuma ini nggak pakai kurung. Itu ya. Kemudian kedua adalah ada suatu vektor MA, kita kalikan dengan K, maka sama aja konstantannya kita kalikan, M kali A kali vektor A. Yang C, jika ada suatu konstanta K ditambah M dikalikan dengan vektor A, maka sama aja berlaku sifat komutatif, berarti K kali vektor A sama ditambah M kali vektor A, distributif sampai komutatif. Yang kedua, ini ada suatu vektor A ditambah vektor B dikalikan dengan K. Ini juga berlaku sifat distributif, maka menjadi vektor K kali vektor A ditambah vektor K kali vektor B, atau vektor KA ditambah vektor KB. Nah, itu sama distributif. Ini hanya contoh saja untuk membuktikan ya. Ini ada vektor A, vektor B. Kalau kita jumlahkan dengan metode segitiga, hasilnya ini vektor A plus B. Kemudian kita kalikan ini yang D ini, konstantanya misalkan K-nya 2, berarti 2 kali A, 2 kali B, hasilnya ini vektor yang panjangnya 2 kali vektor A dan vektor
2B ini adalah vektor yang panjangnya 2 kali vektor B. Kalau kita jumlahkan hasilnya ini, yaitu vektor 2A ditambah vektor 2B. Ini hanya untuk membuktikan saja. Yang penting sifat-sifat ini bisa dipahami, itu ya. Resultan dari beberapa vektor itu adalah penjumlahan dari beberapa vektor. Ini Bapak keluarkan dulu ini. Jadi ada vektor AB, ada vektor BC, ada vektor CD, ada vektor DE. Dari vektor 1, 2, 3, 4, dari keempat vektor ini, jika kita mau menjumlahkan ada dua cara. Cara yang pertama, vektor AB tambah vektor BC tambah vektor CD tambah vektor DE langsung kita pertemukan ujung dengan pangkal menggunakan konsep metode segitiga ya, konsep. Nanti titik awal dan titik akhir kita tarik garis, maka hasilnya adalah vektor AE, yaitu berdasarkan gambar. Tapi nanti pada soal tidak semuanya dengan gambar. Jika tidak dengan gambar ya kita gunakan cara cepat. AB tambah BC tambah CD tambah DE yang sama ini di tengah kita hilangkan, maka awal dan akhir itulah hasilnya vektor AE. Atau kita gunakan satu-satu, AB tambah BC yang sama hilang menjadi AC, kemudian AC ditambah CD yang sama hilang menjadi AD, kemudian AD tambah DE yang sama hilang jadi AE. Tapi langkah ini nanti terlalu panjang, enak ini aja ya. Itu sifat-sifat penjumlahan vektor. Oke, Bapak agak cepat dikit, ini mau azan ini, waktunya sholat. Bapak agak cepat. Nah, yang pertama berlaku sifat komutatif. A ditambah B, vektor A ditambah vektor B itu sama dengan vektor B tambah vektor A. Mari kita buktikan. Ini vektor A, vektor B. Kalau kita jumlahkan menjadi vektor AB. Ini dengan metode segitiga. Sama aja dengan vektor B. Kita jumlahkan dengan vektor A, tapi bentuknya berbeda. Vektor B dipertemukan ujungnya dengan pangkal dari vektor A, sama hasilnya. Ini adalah vektor B plus vektor A. Arahnya sama, panjangnya sama, maka dia dikatakan vektor yang sama. Itu cuma bentuk langkahnya yang berbeda, jadi ada banyak jalan menuju ke Roma. Yang kedua, sifat asosiatif. Jika ada suatu vektor A ditambah B tambah C, A di vektor A ditambah vektor B dulu baru tambahkan C, atau B tambah C vektor B tambah vektor C kita kerjakan dulu baru ditambah vektor A, boleh. Ini buktinya. Ini ada vektor A tambah vektor B, hasilnya ini vektor AB. Baru kita tambahkan dengan vektor C. Hasilnya ini A plus B, vektor A tambah vektor B ditambah vektor C. Atau langkah kedua, vektor B dan C kita jumlahkan dulu. Ini vektor B, ini vektor C, hasilnya vektor B plus C. Kita tambahkan dengan vektor A. Hati-hati ya kalau menggunakan metode segitiga, ingat tumpul dengan ujung, kita lihat baik-baik. Vektor A tambah vektor B tambah C, maka hanya di ujung dari vektor A dipertemukan pangkal dari vektor B ditambah vektor C ya. Baru kita tarik garis, nah inilah sama hasilnya. Cuma penulisannya berbeda. Ini namanya sifat asosiatif. Bapak buktikan hanya dua saja ya. Yang ketiga, ini elemen identitas. Jika ada suatu vektor A ditambahkan vektor 0, hasilnya vektor A itu sendiri. Jadi angka 1 ditambah, kalau misalnya penjumlahan skalar ya, 1 tambah 0 itu 1. Itu namanya identitas. Kalau vektor A ditambahkan vektor 0 ya vektor A itu sendiri. Itu namanya identitas. Mohon maaf sudah azan. Ini Bapak lanjut sebentar ya. Tinggal dikit aja. Yang keempat, ini ada vektor A ditambah inverse dari vektor A sama dengan 0. 2 ditambah min 2 kalau skalar ya sama dengan 0. Sama kayak ini, vektor A ditambah dengan inverse dari vektor A ya sama dengan vektor 0. Tuh, ini namanya inverse operasi penjumlahan. Selisih dua vektor, ingat tidak ada pengurangan selisih ya. Tinggal ini ada vektor A, vektor B. Vektor A, vektor B, kalau kita jumlahkan hasilnya vektor B tambah A sama A tambah B sama vektor A, maksudnya vektor B tambah vektor A sama aja vektor A ditambah vektor B.
Kalau ini bentuk dari operasi A dikurangi B itu sendiri. Jadi ini kan vektor A, ini ada vektor A. Kalau ini adalah vektor A ditambah vektor B, bentuknya kayak gini. Tapi kalau A dikurangi B itu bentuknya bagaimana, Pak? Maaf, salah penyebutan lagi. Vektor A dikurangi vektor B bentuknya bagaimana, Pak? Kayak ini. Ini vektor A tetap. Kalau dikurangi vektor B berarti kita cari inverse dari vektor B. Inverse ini kan arahnya dibalik ke sini. Kemudian kita geser ujung bertemu dengan pangkal. Karena vektor A ditambah inverse dari vektor B, berarti ujung dari vektor A kita pertemukan dengan pangkal inverse dari vektor B. Kita geser ke atas, kita tarik garis. Ini adalah hasil dari A dikurangi B. Maaf, vektor A dikurangi vektor B, atau bisa kita sebut vektor A ditambah inverse dari vektor B. Ini adalah hasilnya. Itu ya. Ini hanya permisalan saja. Misal ada vektor B sama dengan vektor AB. Nah, ini vektor AB. Ini vektor AB, kemudian yang A ini vektor AC. Cara cepatnya yang awal kalau ada AB dikurangi dengan AC, yang awal ini langsung hilang aja. Kemudian ini dibalik. C sama dengan vektor CB. Ini lupakan saja, ini nanti bingung kalau ini kalian ikutkan. Ini dilupakan aja karena konsepnya berbeda dengan penjumlah resultan cara cepat resultan vektor. Ini lupakan ya, kita gunakan yang atas ini aja. Ini hanya dengan gambar tadi. Kalau ada kita mau membuktikan ini yang pakai koordinat AB dikurangi AC, hasilnya kan ini tadi AB. Ini adalah bergambar, ini in AC, vektor AC, ini adalah inverse dari vektor AC. Maka hasilnya kan vektor di sini. Tapi ini kan bukan vektor CB toh. Maka hasil ini kita geser ke sini. Panjangnya sama, arahnya sama. Ini adalah vektor BC, sama. Jadi hasil di sini kita geser di sini, boleh. Atau ini dibalik gini, hasilnya ke sini juga boleh, enggak apa-apa. Ya, bisa dimengerti ya. Vektor posisi. Di awal Bapak penjelasan konsep Bapak sudah sedikit menyinggung vektor posisi ya. Vektor posisi itu apa? Vektor posisi adalah vektor yang berawal dari titik pangkal 0,0 berakhiran di titik tertentu. Titik tertentu itu dengan koordinat x, y. Jadi misalkan titik pangkalnya ini 0,0 berakhiran di titik koordinat ini x, y. Kalau ditarik garis ini adalah vektor posisi OB. Dan sering ditulis dengan huruf kecil vektor B. Itu. Kalau ini adalah vektor posisi misalkan OA, ditulis A, ini vektor posisi OC ditulis C. Nah, jelas ya untuk vektor posisi. Ini kan ada vektor OB ke sini. Ini vektor OA. Bapak mau cari vektor AB. Vektor AB itu gimana? Caranya meroleh vektor AB. Nah, untuk mencari vektor AB, kita perhatikan segitiga AOB. Segitiga AOB, kalau Bapak cari ini langsung, ini konsepnya salah ya. AB sama dengan OA ditambah OB, ini salah. Nggak ada metode kayak gitu. Itu bukan metode segitiga, bukan metode jajar genjang juga bukan. Maka yang benar adalah AB sama dengan ini, kita gunakan metode segitiga. Inverse dari vektor OA ini dibalik, kan vektor AB kan arahnya ke sini, maka dibalik ke sini, arahnya dibalik, di inverse dari vektor OA arahnya ke sini ditambah dengan vektor OB, hasilnya adalah vektor AB. Nah, itu kita gunakan metode segitiga. Kita tulis lebih enaknya vektor AB sama dengan vektor OB dikurangi vektor OA, lebih enaknya. Nah, ini kalau kita bentuk dalam vektor posisi jadi menjadi vektor AB itu sama dengan vektor B dikurangi dengan vektor A. Ini adalah cara cepatnya. Vektor AB ini kan besar semua, berarti B jadikan huruf kecil dikurangi A huruf kecil. Cara hafalnya kayak gitu. Bapak kalau dulu ngapalnya gitu. Vektor AB sama dengan, nah ini B kurangi A, ada vektor B kurangi vektor A, tapi dalam bentuk posisi.
Oke, itu dulu penjelasan dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Bapak akhiri, jangan lupa sholat ya. Dan ini sudah azan, Bapak tak sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.